Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo sahabat konseling, bagaimana nih kabarnya? Apakah bahagia? Atau kecewa? Atau sedih? Saya harap selalu bahagia tentunya karena berada di podcast Sahabat Konseling. Sahabat Konseling selalu ada kabar baik. Bersama dengan saya, Iva selaku host dan narasumber kita yang nantinya akan membahas tentang kepribadian manusia. Tentunya, manusia memiliki kepribadian yang berbeda antara individu lain dengan individu juga memiliki kepribadian yang berbeda. Oke, kita akan lanjut dengan pembahasan yang lebih mendalam bersama narasumber kita. Halo Kak, boleh dong perkenalan mengenai diri Anda? Oke, langsung saja nih Kak, perkenalkan nama saya Latifah Zumar. Panggilannya Kak Iva juga nih Kak. Wow, kita sama nih, sama-sama Iva. Iya. Tapi tentunya kepribadian kita Beda dong. beda. Iya. Saya dari Prodi Bimbingan Konseling Islam semester 5 Kak. Oke, berarti langsung saja nih Kak. Ke pembahasan, oke, kita akan pembahasan ke mengenai kepribadian. Kalau dari Kak Eva sendiri yang sudah semester 5, seberapa tahukah Kakak ini tentang kepribadian? Untuk kepribadian sendiri bisa disebut personality ya Kak. Itu maksudnya adalah pola karakteristik seseorang yang dipengaruhi oleh yang pertama ada pikiran, emosi dan juga perilaku seseorang yang membedakan satu individu dengan individu lain yang seperti telah disebut Kakak sebelumnya. Oke. Kan individu dengan individu lain memiliki kepribadian yang berbeda. Berarti ada beberapa macam dong kepribadian. Boleh dong Kak dikasih tahu kita? Oke, untuk klasifikasinya sendiri itu ada 3 ya Kak. Yang pertama ada introvert, extrovert dan juga ambivert. Tentunya kalian pasti tidak asing dengan 3 istilah tersebut kan? Ya, apalagi anak-anak milenial nih. Iya, karena di FYP TikTok pasti Sering sering muncul. ya kayak ciri-ciri introvert, ciri-ciri Iya. extrovert, ambivert. Tapi kalian tahu gak sih? Kalian tuh termasuk yang mana? Sering kali nih teman-teman itu, aku loh introvert, aku loh extrovert, tapi ya nggak tahu introvert itu bagaimana, introvert itu bagaimana. Maka dari itu kita akan membahas lebih dalam lagi mengenai kepribadian yang ada dalam diri manusia. Yang pertama nih Kak, introvert. Apa nih Kak introvert menurut Kak Iva? Yang pertama introvert itu adalah seseorang yang cenderung sibuk dengan dunia internalnya sendiri, di mana lebih banyak berpikir atau lebih banyak yang diutarakan, diisi pikiran, tapi tidak diaksikan di depan sosial. Nah, begitu juga yang ekstrovert kebalikannya Kak, lebih banyak aksi di sosialnya, tapi terkadang sedikit berkutik dengan isi pikirannya sendiri atau lebih cenderungnya di eksternalnya Kak. Nah, Berarti dapat diartikan bahwa introvert itu adalah orang yang tertutup gitu ya Kak? iya. Dan pendiam. Apakah benar introvert itu sama dengan pendiam? Kalau menurut saya Kak itu berbeda. Karena pendiam itu sendiri kan cenderung orang yang kadang pasif. Maksudnya itu kesulitan untuk mengutarakan apa yang ada di otaknya. Sedangkan introvert terkadang juga ada yang lancar bicaranya. Seperti itu. Kalau pendiam kan itu lebih ke kayak Ya udah diam gitu ya Kak? diam kayak nggak bisa mengutarakan gitu ya Kak. Tapi introvert tidak seperti itu. Introvert itu kayak ya udah sih, aku nggak mau ngomong untuk apa, kayak udah untuk yang saya tahu untuk diri saya sendiri, nggak perlu diutarakan ke orang lain seperti itu Kak. Kalau dari lingkungan Kak Iva sendiri itu ada gak sih orang yang introvert tapi dia itu diam gitu loh Kak? Oh ada yang dia tuh introvert tapi pendiam. Tapi introvertnya sendiri tuh mungkin ya karena dipengaruhi oleh lingkungannya, dimana dia merasa tidak berada di satu lingkungan yang satu frekuensi dengan dia, makanya dia lebih cenderung menutup diri dari lingkungannya. Kalau untuk pendiamnya dia itu, kalau menurut saya tuh pendiamnya dia untuk kesulitan untuk mengutarakan apa yang ada di isi otaknya. Dia memiliki ide tetapi sukar untuk diomongkan seperti itu Kak. Oh gitu ya Kak.
Kalau ekstrovert sendiri tuh seperti apa sih Kak? Menurut pandangan dari Kak Iva sendiri? Kalau ekstrovert itu lebih mungkin sosial baterainya tuh lebih banyak dan tahan lama gitu Kak. Tahan lama yang dimana dia lebih suka berinteraksi, suka menunjukkan aksi sosialnya daripada diem. Maksudnya daripada ia berkutik dengan pikirannya sendiri, lebih baik dia utarakan. Iya. Kan Kak Iva katanya kalau extrovert itu lebih ke sosial, Iya. introvert itu menutup. Iya, diri sendiri. Apakah benar pernyataan bahwa orang extrovert itu temannya itu lebih banyak dibandingkan orang introvert? Bagaimana menurut Kak Iva menanggapi pernyataan tersebut? Saya setuju saja, tapi ada pengecualian nih Kak. Kalau introvert atau extrovert, dia kan lebih cenderung diam. Iya. Nah, di dalam satu lingkup itu lebih banyak mana? Kalau introvert semua, otomatis dia bisa membaur gitu Kak, banyak. Tapi jika introvert tersebut minoritas, nah dia akan cenderung diam, jadinya seolah-olah dia tidak peduli atau cuek. Jadinya orang melihatnya itu dia tidak memiliki teman, padahal aslinya dia juga mau. Tapi karena kebetulan tidak sesuai dengan frekuensi lah, kalau bahasa sekarang, nah dia cenderung menutup diri. Tapi kalau kemungkinan di lingkungan itu banyak yang sefrekuensi dengan dia bisa menjadi mayoritas dan dia juga bisa bergaul seperti yang lainnya, seperti itu Kak. Kalau dari Kak Iva sendiri nih, termasuk ke kepribadian introvert ataukah ke extrovert? Nah, ada satu lagi Kak tadi yang belum dijelaskan. Oh iya, Iya, ambivert Kak. Ambivert tuh dimana tengah-tengah, 50-50. Ya introvert iya, ya extrovert iya, tergantung situasi, dimana itu adalah kemampuan seseorang menempatkan kepribadiannya. Jadinya terkadang bisa menjadi introvert dan juga menjadi extrovert secara seimbang. Jika masih cenderung salah satu, itu masih bisa dikategorikan kalau nggak introvert ya extrovert. Tapi kalau dia bisa memposisikan kepribadiannya, personalitinya pada lingkungan yang pas, itu dia termasuk ambivert. Oke, berarti kita bisa menanamkan bahwa saya ini introvert, saya ini extrovert jika berada di situasi tertentu. Iya. Nah, kalau kepribadian sendiri menurut Kak Iva itu faktornya itu apa saja sih Kak? Karena kan Kak Iva tadi bilang bahwa kita loh bisa menanamkan diri kita introvert ataupun extrovert sesuai kondisi bagaimana kita di saat itu. Berarti faktornya itu apa aja sih Kak? Yang pertama, yang faktor bakunya itu tentunya dari genetik Kak. Dari gen, berarti dari orang tua dong? Iya, dari orang tua. Jika orang tua memiliki kepribadian introvert, bisa saja itu menurun ke anaknya juga. Dimana mungkin orang tuanya itu cenderung pasif ketika di lingkungan rumah itu, anaknya akan meniru apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Kebalikannya, jika orang tuanya termasuk ekstrovert ya Kak, itu anaknya cenderung ekstrovert juga di lingkungan rumahnya, lebih ramah, lebih suka menyapa tetangga, seperti itu. Dan itu akan membawa dia ke kehidupan lingkungan di luar rumah. Iya, terbawa. Yang faktor kedua itu Kak, itu bisa dirubah nih Kak. Apa nih? Karena pengalaman itu. Ya, itu benar sih Kak, benar bisa sekali. dibantah itu Kak. Dimana mungkin dari awal itu orangnya sudah ekstrovert lah. Ya. Tiba-tiba ada suatu tragedi atau peristiwa yang membuat dia trauma, itu yang bisa merubah kepribadiannya menjadi introvert, lebih cenderung menutup diri, seperti itu Kak. Kalau Kak Iva sendiri, bagaimana nih dengan diri Kak Iva? Apakah introvert, extrovert, ataukah ke ambivert yang bisa membelah diri? Kalau diri saya sendiri itu, saya introvert ketika di rumah, tapi ketika ada bersama teman, saya menjadi extrovert. Nah, kalau tadi saya bilang ambivert kan bisa menempatkan secara pas, proporsional, 50-50. Nah, kalau yang saya tadi, karena saya cenderung lebih banyak berada di luar, yang menunjukkan ekstrovert saya daripada introvertnya saya, jadi saya mendiagnosis diri saya sebagai extrovert karena saya tidak di tengah-tengah. Karena
porsi antara di rumah yang introvert tadi dengan porsi yang di luar extrovert tadi, lebih banyak porsi yang extrovert. Jadi saya mendiagnosis diri saya extrovert gitu kan. Aduh, extrovert nih. Iya. Kalau kakaknya sendiri? Jujur ya, kalau saya dari dulu saya mendiagnosis bahwa diri saya itu adalah extrovert karena emang suka banget dengan lingkungan luar, suka bersosial, suka bertemu orang. Kalau nggak bertemu dengan orang itu hawanya saya itu kayak kok gini banget hidup Iya, gitu. kayak sepi. Sepi banget. Jadi kayak pengen banget pokoknya selalu setiap hari harus ketemu sama orang. Biar energiku itu nambah gitu. Oke. Tapi makin dewasa, makin tambah umur, aku kayak ngerasa pengen banget sendiri gitu. Pengen banget mempunyai waktu tersendiri, kayak lelah gitu dengan dunia luar itu kayak udah capek gitu kan. Jadi kayak masih bingung sebenarnya saya itu extrovert atau introvert gitu. Seperti yang sudah dikatakan Kak Iva tadi bahwa kepribadian itu bisa diubah karena faktor lingkungan, faktor pengalaman hidup. Mungkin itu yang membuat saya yang awalnya ekstrovert sekarang menjadi sedikit agak ke introvert gitu Kak. Biasanya. Jadi kebalikannya kita ya Kak? Iya. Iya, kebalikannya. Jadi tentunya kita tidak boleh self diagnosis ya Kak. Oh iya, tentunya tuh teman-teman. Iya. Kita harus Sangat mengetahui introvert itu bagaimana, extrovert itu bagaimana, dan kita kan memiliki kepribadian. Kalau misal kita salah mendiagnosis nih teman-teman, kalau saya itu introvert, saya itu gak mau lingkungan luar, gak mau bersosial, itu tuh udah salah besar ya Kak. Iya. Seharusnya kita itu tahulah diri kita itu ekstrovert apa introvert, kita kalau ketemu orang itu suka apa enggak, kita bahagia apa enggak, kita capek apa enggak. Nah karena kan biasanya sekarang itu kan banyak kayak FYP TikTok mengenai introvert, extrovert, ciri-ciri seperti ini. Itu kita tidak boleh serta-merta untuk mempercayainya. Kita harus menjadi penonton yang cerdas kan. Iya, betul. Dimana kita bisa menyeleksi atau memfilter itu konten yang benar atau konten yang salah. Jika hal itu kita lakukan tuh salah ternyata ya. Misal kan ada kayak konten ciri-ciri introvert itu ini kayak sulit bergaul gini. Nanti yang menonton jika serta merta menangkap itu semua tanpa menyaring, kita malah cenderung kayak oh berarti aku introvert, tidak mudah bergaul, berarti aku emang sulit bergaul, berarti aku tidak harus bergaul, berarti aku itu salah sekali ya Kak. sendirian aja, berarti aku cukup dengan diriku sendiri udah cukup. Itu salah besar Kak. Nah jadi yang harus kita lakukan ketika melihat tontonan seperti itu, oke, tidak mudah bergaul. Nah terus bagaimana kita harus bergaul jika kita introvert yang katanya tidak mudah bergaul? Iya. Itu kita harus mencari tahu bagaimana caranya agar kita tetap memiliki teman. Iya, gitu. Iya Kak, benar sekali. Iya. Karena kita yang teman-teman semisal ngerasain kok aku Kak introvert gak punya teman. Introvert itu bukan berarti gak punya teman ya Eva. Iya. Lebih tepatnya itu belum menemukan teman yang sefrekuensi. Iya, betul sekali. Karena kan kadang kecocokan untuk berteman aja kadang sulit. Iya. Kadang teman banyak, tapi yang klop atau frekuensi itu hanya beberapa. Temen itu banyak, tapi Iya. yang bener-bener temen Nah, itu ya cuma itu. 1-2 orang gitu. Yang seperti saya bilang tadi, kok bisa introvert dikatakan tidak punya teman? Mungkin di lingkungan itu dia minoritas. Karena karakternya tadi lebih senang menutup diri atau berkutat dengan pikirannya sendiri. Jadinya terlihatnya seperti orang cuek, pendiam, yang kayaknya orang itu nggak enak diajak ngobrol deh. kayak dia itu cuek banget, gak responsif, padahal nggak seperti itu. Kebalikannya, kalau ekstrovert itu mungkin yang introvert melihat ekstrovert mungkin kayak orang itu kok bisa ya sosial baterainya itu Nggak habis-habis. itu gimana ya bisa jadi dia ya. Tapi juga tidak menutup kemungkinan aku juga bisa memiliki teman yang banyak seperti dia. Tetap saja ya seperti yang saya bilang tadi, jika di lingkungannya sudah tepat, itu seseorang siapapun dengan kepribadian siapapun bisa bergaul kok, bisa. Tapi ya jika kalau kita lihat sekarang itu mungkin orang mengiranya tuh ya ekstrovert banyak teman ya.
Sering banget itu Kak. Iya. Padahal kan introvert, extrovert, ambivert itu sama aja. Sama aja. Tergantung kitanya. Mau keluar dari zona nyamannya nggak, mau berteman nggak, mau mengeksplor dirinya nggak, mau berkembang nggak gitu. Tapi ya kadang stereotip kayak introvert itu berarti orangnya tidak menyenangkan, extrovert itu menyenangkan, itu enggak seperti itu Kak. Karena ya jika introvert itu kayak pilihan gak sih Kak kalau menurut Kakak itu? Atau itu suatu naluri yang keluar dari diri sendiri? Menurut aku ya pilihan sih Kak. Kalau aku pribadi pilihan, karena yang awalnya dulu aku bisa extrovert, tiba-tiba menjadi introvert. Itu kan sebuah pilihan. Mengapa aku mengambil jalan introvert? Berarti menurut Kakak berarti bisa dirubah atau Bisa dong, bisa kan gini, aku kan ekstrovert tuh awalnya, terus kemudian makin kesini makin kayak pengen sendiri. Itu adalah sebuah pilihan. Kenapa aku gak nerusin bahwa aku itu suka berbaur, aku suka pokoknya 24 jam itu harus sama orang. Sekarang itu gak bisa. Aku kayak memilih, aku pengen sendiri, aku harus membahagiakan diri aku. Kayak maksudnya memiliki waktu dengan diri aku gak mau orang-orang itu tahu lebih dalam mengenai aku gitu. Itu adalah sebuah pilihan. Aku bisa kok menjadi ekstrovert sebelumnya, tapi aku gak mau orang itu kayak selalu bersama aku, itu aku gak mau gitu. Berarti walaupun kita memiliki nama yang sama ya Kak, ternyata kita juga memiliki Iya. perbedaan kepribadian iya, gitu. seperti itu. Berarti tidak bisa disamakan antara satu dengan orang lain gitu ya Kak. Iya. Kayak misalnya si A gini kok si B nggak gini gitu. Gak boleh padahal dong, gak boleh. padahal satu lingkungan lah ibaratnya. Seringkali tuh Iya. teman-teman itu kayak gini. Kan kita berada di lingkungan nih. Kita semisal kita kan extrovert. Terus ada orang nih satu, orangnya lo pendiam, pasti introvert. Terus kita itu kayak kita udah sapa, tapi dianya emang sungkan terhadap kita yang emang terlalu menggebu-gebu gitu loh. Terus akhirnya gak jadi berteman. Jadi kayak orang-orang mestinya bakal ngejudge, ini loh gak ditemani, ini loh gak punya teman. Sering kali gitu ya Kak. Iya. Terus ada lagi satu hal lagi yang sering FVP itu, ada kayak pernyataan kalau introvert memiliki teman itu yang pertama karena berteman dengan ekstrovert, yang kedua karena dipungut ekstrovert. Dipungut Iya. bahasanya, ya Allah. Pasalnya seperti itu, seolah-olah kayak menjatuhkan introvert, Iya. padahal kan introvert gak salah kalau Iya, dia itu introvert. nggak salah. Iya. Sebenarnya kepribadian itu nggak ada yang salah. Iya, nggak Kita ada yang itu salah. berhak memiliki kepribadian A, B, C gitu. Iya. Nggak apa. Gak apa-apa, karena itu kan dari diri kita sendiri. Dan itu ada juga pengaruhnya, jadi tidak Iya. bisa disalahkan. Kayak kamu terlalu pendiam, kamu introvert ya, Nggak kamu tuh bisa. harus gini, itu nggak bisa itu. Kan udah dari kecil Iya. aku dididik gini sama orang tua aku, tiba-tiba gini. Tapi bisa saja seperti Kak Iva, yang awalnya introvert ke extrovert, ataupun sebaliknya aku, yang extrovert ke introvert. Tentunya agar bisa saling berjalan ya Kak, Iya. berdampingan itu harus memiliki pemahaman tentang diri. Iya, betul Iya. sekali. Memahami diri kita, juga memahami teman kita, Iya. agar silaturahmi dan pertemanan kita itu nggak asal kamu lo introvert, Iya. kamu extrovert. Kita Nggak bisa boleh jalan. gitu. Iya. Iya, oke. Oke, aduh, ternyata sudah lama sekali nih Kak perbincangan kita. Karena ternyata sangat seru sekali ya Kak, membincangkan seru-seru. kepribadian itu. Iya, seru Iya, sekali. dan ternyata kita juga berbeda. Iya. Nah itu, ini kayak seru banget sih Iya. tema pada pagi hari ini. Jadi pada pembahasan pada hari ini itu tentang kepribadian manusia, bahwa manusia memiliki kepribadian yang berbeda-beda tentunya. Dari saya sendiri dan juga narasumber juga berbeda, dari teman-teman juga akan berbeda dengan saya, karena kepribadian manusia ada 3 yang sudah kami bahas tadi, introvert, extrovert, dan ambivert. Bagaimana teman-teman memahami dirinya sendiri, bagaimana teman-teman memahami temannya, biar komunikasi juga gak asal
judge kamu Iya. introvert, kamu extrovert ataupun sebaliknya. Oke. Jadi teman-teman harus saling memahamilah dirinya sendiri, jangan terdiagnosis dengan FYP TikTok ya kak. Itu sangat bahaya sekali sekarang itu Iya. ya, bisa menggiring opini buruk. Pokoknya selalu belajar tentang kepribadian kalian. Jangan salah langkah, tetap semangat, selalu bahagia. Dari saya Iva dan narasumber Iva di podcast Sahabat Konseling. Sahabat Konseling, selalu ada kabar baik. Saya tunggu kabar-kabar yang baik dari teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.